sebutannya Ibu? Ibu tadi kita ini teh punya butini ya? Ya, abis nama tuh ya. Sanes, tarik dulu ya. Ya. Janten dua pelajaran kumargi lebet Pak Haji Uridna tetiasa. Kumargi dinten kamari teh aya berita duka ti rakana Umi Iis ngantunkeun anjeunna teh di Bandung. Terus nembe dugi ka Sukabumina tadi pagi gitu. Tah Pak Haji Urid teh besan Umi Iis janten takjiah saurna teh kitu tah can rengse. Mohon ya saudara beutik kitu. Baik ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang kawitan pelajaran orang dinten ayeuna ku pembacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tarihna dugi sampai naon kamari sareng Pak Ustad Ismatullah. Oke. Nah, karena abdi ngalajengkeun tina hanca anu tos didugikeun ku Pak Ismatullah ya. Pak Ismatullah nyandak referensina tina Maulid Al-Barjanji. Sedangkan nu kapungkur abdi nyandakna tina buku Sirah Nabawi karangan Syekh Fatur Rahman. Nah, karena kemarin kan udah banyak materi yang disampaikan sama Pak Ismatullah ya, dan itu juga lebih lengkap, maka sekarang saya juga mengikuti referensi yang dari Pak Ismatullah. Filenya perlu dikirim tidak, Bu? Oke, siap. Sebentar. Mana nih? Nah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui. Sebelumnya ini sudah pernah saya sampaikan ya Bu? Masih ingat tidak? Waktu itu siapa yang pertama menyusui Rasulullah selain ibunya? Siapa namanya? Suaibah. Iya, sama di sini juga namanya Suaibah ya. Jadi bisa kebuka gak Bu filenya? Ya. Nah, di Al-Barjanji ini disebutkan ibunya. Siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Menyusui beberapa hari. Jadi sebelum diberikan kepada ibu susu, Rasulullah ini juga sempat disusui terlebih dahulu oleh ibunya. Kemudian beliau disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ya. Kemudian Suwaibah ini adalah perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah. Ketika ia datang kepadanya, maksudnya ketika Suwaibah datang ke Abu Lahab, Suwaibah ini mengabarkan bahwa keponakannya yakni Nabi Muhammad SAW telah lahir. Nah, Abu Lahab saat mendengar berita tersebut langsung merasa bahagia, merasa gembira. Sampai ada dalam buku kitab hadis yang dikarang oleh Bukhari, diriwayatkannya oleh Abu Hurairah, saat Abu Lahab ini telah meninggal, ada saudaranya yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab ini. Kemudian saudaranya bertanya, bagaimana keadaan kamu di dalam kubur kepada Abu Lahab? Abu Lahab menjawab
bahwa di dalam kubur itu Abu Lahab disiksa. Kenapa disiksa? Karena Abu Lahab adalah salah satu apa Bu? Salah satu kafir Quraisy yang menentang dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang dilempar oleh kotoran, dilempar batu, pokoknya sangat amat kejam. Padahal Rasulullah adalah keponakannya. Tapi kata Abu Lahab, di dalam mimpi saudaranya itu berkata, tapi setiap hari Senin siksaanku selalu diberi keringanan. Kenapa? Karena saat Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, aku merasa gembira. Tuh, jadi sekelas Abu Lahab aja Bu, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, karena dia adalah orang yang benar-benar membenci, menentang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi saat kelahiran Rasulullah, dia merasa gembira, di dalam kuburnya diberi keringanan atas kegembiraan tersebut. Apalagi kita selalu merayakan bukti kita kecintaan kita kepada Nabi, bukti kita bahagia, gembira atas kelahiran Nabi itu kita dengan mengadakan apa Bu? Dengan mengadakan Maulid Nabi. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita bergembira, bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Suwaibah ini menyusui Nabi Muhammad bersama dengan anak laki-lakinya. Siapa namanya? Masruh. Nah, di sini disebutkan anaknya dua, Masruh dan Abu Salamah. Ya, dan ia memuliakan dan sayang kepada beliau. Jadi saat disusui oleh Suwaibah ini, Suwaibah sangat memuliakan Rasulullah seperti anak kandungnya sendiri dan memberikan kasih sayangnya juga tidak bedakan. Nah, dulu juga pernah saya sampaikan bahwa Suwaibah ini juga selain menyusui Rasulullah, sebelumnya pernah menyusui Hamzah. Siapa itu Hamzah? Paman Rasulullah, yakni Hamzah Abdul Muthalib. Ya. Nah, jadi Hamzah dengan Rasulullah ini hubungannya bukan hanya keponakan dan paman, tapi juga menjadi saudara sepersusuan. Ya. Kemudian lanjut lagi. Setelah Rasulullah dewasa, Rasulullah tetap memuliakan Suwaibah. Di sini disebutkan, di dalam Arban Janji ini disebutkan bagaimana Rasulullah memuliakan Suwaibah setelah Rasulullah dewasa, yakni Rasulullah belanja pakaian dari Madinah yang layak untuknya. Jadi setelah dewasa Rasulullah tidak lantas melupakan siapa ibu yang pertama menyusui selain Siti Aminah, tapi tetap memuliakan, tetap memberi kelayakan, ya, salah satunya dengan belanja pakaian dari Madinah. Sampai kematian datang kepadanya dan kubur menutupinya. Tapi ada pertanyaan, saat Suwaibah meninggal, apa agama Suwaibah? Apakah dia Islam atau bukan? Apakah dia sudah mengikuti ajaran Rasulullah atau bukan? Nah, di sini dijelaskan ada pendapat yang mengatakan ia tetap mengikuti agama kaumnya, orang-orang jahiliyah, tapi ada pula yang mengatakan ia masuk Islam. Ibnu Mundah menyebutkannya adanya perbedaan pendapat itu. Jadi tentang hal itu masih ada perbedaan pendapat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa masih dengan agama sebelumnya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sudah masuk agama Islam. Nah, setelah itu, setelah selesai disusui oleh Suwaibah, datang rombongan dari mana, Bu? Dari Bani apa? Bani? Oh, saya juga lupa lagi. Sebentar. Datang rombongan orang Arab Baduy.
yakni dari Bani apa? Ibu lupa lagi saya juga. Ya Allah. Ibu emote. Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad, ya Allah. Datang rombongan dari Bani Sa'ad, yakni rombongan dari Arab Baduy. Jadi mereka adalah rombongan yang mencari apa, Bu? Anak untuk disusui. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya bagaimana keadaan Halimah dan suaminya saat di perjalanan. Membawa apa, Bu? Membawa keledai. Keledainya warna apa, Bu? Warna putih. Bagaimana kondisinya? Kurus, begang. Iya, mengkhawatirkan pokoknya. Terus siapa namanya? Halimah saat di perjalanan, saat menuju Mekah itu membawa anak tidak, Bu? Membawa anak. Terus kondisi anaknya bagaimana? Kurus. Karena apa? Kurang susunya, tidak bisa, bukan kurang lagi tapi tidak bisa menyusu ya, karena air susu Halimah kering. Saking tidak ada yang bisa dimakan. Jangankan untuk menyusui anak, Halimah untuk makan sendirinya saja tidak ada. Hingga rombongan itu sampai ke Mekah, terus tersisa satu anak yatim, yaitu bayi Muhammad. Awalnya bagaimana Halimah awalnya, Bu? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak mempunyai bapak atau anak yatim. Karena mereka menyusui anak itu adalah untuk bekerja, sehingga ingin mendapatkan upah. Kalau bayinya yatim, kemungkinan tidak akan mendapatkan upah. Jadi awalnya Halimah juga tidak mau, sampai semua wanita dari Baduy itu sudah membawa bayi, masing-masing bayi untuk disusui. Tinggal Halimah yang belum, dan tinggal bayi Muhammad yang belum menemukan ibu susu. Sehingga dengan ridho suaminya, dengan ridho suaminya Halimah mengambil bayi Muhammad untuk diasuh dan disusui. Kemudian saat baru sampai ke pangkuan Halimah, langsung bagaimana air susu Halimah, Bu? Langsung subur. Kemudian saat di pangku Halimah merasakan beban tidak? Tidak. Nah, di sini dijelaskan saat perjalanan itu Halimah membawa anak, ya sebentar. Di mana ya asal dijelasin berapa bawa anaknya? Nah, ya pokoknya setelah Siti lagi. Setelah Halimah memutuskan untuk mengasuh bayi Muhammad, air susunya menjadi deras. Bukan cukup untuk Nabi Muhammad saja, tapi cukup juga untuk bayi yang dibawa oleh Halimah. Selain itu, apalagi, Bu, yang subur air susunya, apalagi, Bu? Subur air susunya mah apa? Keledai, ya. Keledainya juga jadi gemuk dan keluar air susu, sehingga Halimah dan suaminya bisa minum susu tersebut. Sampai malam hari, anak Halimah yang biasanya menangis terus karena merasa lapar, setelah mengasuh bayi Muhammad, pada malam itu mereka semua bisa tidur dengan nyenyak. Iya. Di sini disebutkan Halimah menjadi kaya setelah sebelumnya kurus dan miskin. Jadi benar-benar setelah mengasuh bayi Muhammad ini, Halimah jadi mendapatkan berkah. Salah satunya adalah menjadi kaya. Sehingga setelah sampai 2 tahun, kan menyusui itu jatahnya berapa tahun, Bu? 2 tahun. Halimah ini berniat mengembalikan bayi Muhammad kepada Siti Aminah, walaupun dengan berat hati. Sebenarnya Halimah ini
berat untuk mengembalikan bayi Muhammad karena Halimah itu sudah merasakan keberkahan-keberkahan dengan dia mengasuh bayi Muhammad. Kemudian saat dia datang ke Mekah, ternyata di Mekah itu sedang terserang wabah penyakit. Nah, sehingga Halimah ini berkata kepada Siti Aminah bahwa anak ini biar masih dalam asuhanku saja agar tidak terserang oleh penyakit. Nah, oleh sebab itu Siti Aminah menyerahkan kembali pengasuhan Nabi Muhammad kepada Halimah sampai usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun. Oh iya Bu, dan kenapa orang Mekah ini memberikan pengasuhan kepada orang Baduy? Kan Halimah dan rombongannya ini adalah orang-orang Baduy. Kenapa? Karena pertama, orang Baduy itu adalah orang-orang yang kuat Bu. Jadi orang-orang yang kuat, jadi berharap dengan anak-anak yang dari Mekah ini dilatih, diasuh oleh orang Baduy memiliki fisik yang kuat juga. Kemudian yang kedua, bahasa Arab orang Baduy ini lebih fasih daripada bahasa Arab orang Mekah. Maka diasuh oleh orang Baduy dengan harapan bahwa bayi-bayi dari Mekah ini memiliki bahasa Arab yang fasih seperti orang Baduy. Kemudian orang Baduy juga memiliki gaya hidup yang sederhana. Jadi diharapkan bayi yang dibawa dari Mekah ini juga memiliki pola hidup seperti orang Baduy, yaitu sederhana. Jadi dengan diasuhnya Nabi oleh orang-orang Baduy itu bukan tanpa alasan, atau diasuhnya anak-anak Mekah, bayi-bayi Mekah pada zaman itu oleh orang Baduy bukan tanpa alasan, tapi ada hal-hal seperti tadi yang sudah saya sampaikan yang menjadi alasan mereka mengapa memilih menyusukan bayinya kepada orang-orang Baduy. Kemudian Ibu, dugi ka dieu tiasa dipahami teu Bu? Insyaallah. Biasa diulanginya Bu. Siapa ibu susu yang pertama setelah Siti Aminah? Suwaibah ini budaknya siapa? Abu Lahab. Oh iya, lupa lagi, belum tersampaikan. Setelah mengabarkan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad ini, Suwaibah langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi asalnya dia adalah budak. Setelah memberikan kabar gembira itu, dia langsung dimerdekakan. Nah, sehingga betul-betul di dalam kubur itu Abu Lahab mendapatkan keringanan di hari Senin karena selain bergembira dia juga membebaskan budak, yakni Suwaibah. Kemudian saat menyusui Nabi Muhammad, Suwaibah juga masih menyusui anaknya, siapa namanya? Masrur dan Abu Salamah. Sebelum menyusui Rasulullah, Suwaibah juga sudah menyusui pamannya. Namanya siapa? Hamzah. Berarti Hamzah ini anaknya siapa, Bu? Abdul Muthalib, yakni kakeknya Nabi Muhammad. Setelah dewasa, bagaimana perilaku Nabi Muhammad kepada Suwaibah? Memuliakannya. Salah satunya dengan apa? Iya, membalikan pakaian. Kemudian ada beberapa pendapat tentang bagaimana agama Halimah. Bagaimana agama Suwaibah sampai meninggal? Ada yang berkata apa, Bu? Iya, itu adalah pendapat-pendapat tentang agama Suwaibah, perbedaan pendapat tentang agama Suwaibah. Kemudian setelah Suwaibah, Nabi Muhammad disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah dari Bani apa tadi Bu? Sa'ad, yakni dari golongan orang Baduy. Kenapa orang-orang Mekah menyerahkan bayinya untuk disusui oleh orang Baduy? Apa alasannya Bu? Kedua? Oke, ketiga? Oke. Kemudian bagaimana kehidupan Halimah setelah mengasuh bayi Muhammad?
sejahtera jadi sejahtera kaya raya karena keberkahan mengasuh Nabi Muhammad. Kemudian jatah menyusui bayi di Mekah itu berapa tahun? 2 tahun. Sama tidak seperti sekarang, Bu? Sama. Kemudian setelah 2 tahun Halimah berniat mengembalikan lagi kepada ibunya Siti Aminah, tetapi sama Siti Aminah diizinkan untuk dibawa kembali ke Baduy karena di Mekah sedang apa, Bu? Iya, sedang ada wabah penyakit. Oke. Demikian pelajaran tentang waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui, ya Ibu. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama, ya Bu. Saya juga sama masih belajar. Mohon maaf apabila penyampaiannya masih balelo, terus tidak terlalu luas. Mohon maaf sekali, Ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu memberikan maaf ya kepada saya, ya Bu. Terima kasih. Nah, untuk selama 2 bulan. Ya. Selama 2 bulan. Demikian pelajaran tarikh yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.